Kembali lagi bersama kami, kami atau saya. Saya Hans di sini di podcast Buku Tipis. Di sini di episode kali ini akan membahas satu buku yang tipis juga gitu ya. Halamannya nggak sampai 300, bahkan nggak sampai 250 nggak sampai gitu. Dan ini tuh berbeda dengan buku pertama yang gue ulas gitu ya bareng temen gue. Di sini gue juga nggak cuman sendirian, tapi balik lagi nih bareng sama teman gue. Siapa namanya? Halo, nama gue Amel. Nah, iya, jadi bareng Amel lagi nih kita akan ngebahas satu buku yang memang agak berbeda sih sama buku yang sebelumnya kita bahas ya. Mel, Betul. Dari kalau yang kemarin kan kita dari Brazil tuh, The Alchemist ya kan, Paulo Coelho. Nah sekarang kita akan bahas buku dari Jepang nih. Nah Jepang. kita ke Asia ya kan. Jadi emang buku Jepang, literatur Jepang dari penulis namanya Okatsu. Oke. Judulnya apa nih Mel? Namanya Mel? Judulnya Teka-teki Rumah Aneh. Oke, Teka-teki Rumah Aneh. Oke. Teka-teki Rumah Aneh ini, nah kita baca terjemahan ya. Terjemahan ditulis sama Okatsu. Penulisnya sendiri sebenarnya juga aneh ya, sesuai dengan judul bukunya nih. Oh iya, karena Teka-teki Rumah dia Aneh. pakai topeng ya di belakangnya. Iya, maksudnya profil atau mukanya tuh nggak pernah dikasih unjuk ke publik gitu loh, ya kan? Tapi sebelum itu balik lagi ya ke introduction bukunya dulu nih ya. Buku ini tuh ditulis dengan judul asli itu di Jepang Henna-ie. Apa Jadi tuh? Henna itu setahu gue aneh, Ie itu rumah. Jadi memang rumah aneh gitu lah. Oh, Ini ditulis sama Okatsu ya, balik lagi Okatsu. Dan ini kita baca terjemahannya. Ya, terjemahannya itu di ahli bahasanya itu oleh Eri Pramestining Tias. Oke. Kemudian diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Pertama kali diterbitin di tahun 2023 ya. Buku yang kita pegang ini adalah cetakan ke-12, Desember 2024. Berarti ada 12. cukup baru sih sebenarnya ya. Buku baru ya sebenarnya, cukup baru, dan sampai cetakan ke-12 sih berarti lumayan laris ya bukunya ya. Maksudnya cetak ke-12 gitu. Nah, ini tuh buku yang menarik banget. Oke. Betul. Karena di halaman pertama aja udah langsung dikasih tahu denah rumahnya. Betul, denah. Tentang denah. Nah, sebelumnya deh balik lagi ke alasan lu baca buku ini tuh kenapa sih, Mel, gitu. Rekomendasi kah? Atau Betul. gimana gitu? Gue direkomendasiin lagi sih sama temen gue. Nah kebetulan buku ini juga pinjeman ya. Betul, pinjaman, kita pinjem ya teman-teman ya. Oke. Terus sama sih kalau gue sih emang rekomendasi lu kan. Iya sih. Dari rekomendasi lu gitu. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong Japanese literature ya, maksudnya literatur Jepang gitu. Ini bukan buku pertama yang gue baca sih. Maksudnya bukan buku pertama Jepang yang gue baca, novel Jepang yang gue baca. Oh, sebelumnya apa? Jadi sebelumnya emang gue pernah baca beberapa buku atau novel Jepang yang ditulis sama Akayoshi Rikako, terus Haruki Murakami, terus sama Sayaka Murata kalau nggak salah. Jadi emang gue punya pernah baca beberapa buku, nggak banyak sih, maksudnya beberapa buku Jepang, literasi Jepang yang jadi kurang lebih tahu lah kayak permainannya atau gaya bahasa atau alur cerita, bukan alur cerita ya, maksudnya cara mereka penulisan atau bentuk ceritanya kayaknya agak mirip-mirip gitu di buku ini. Gitu. Tapi kalau lu ini buku pertama sih. Buku pertama. Jadi berarti buku ini tuh adalah buku Jepang pertama yang lu baca. Betul, ini buku Jepang pertama. Oke, berarti menarik banget tuh buat lu kan? Iya, ini menarik sih. Oke. Nah tadi lanjutin lagi tuh Mel, yang lu bilang menarik banget kan novel ini? Karena dari awal aja kita udah dikasih denah. Betul, dari awal dikasih denah. Denah rumah. Betul, satu rumah dan ada 2 lantai. Benar. Kita balik lagi tuh ke judulnya ya, Teka-teki Rumah Aneh. Terus halaman awal-awal langsung dikasih denah. Benar. Gitu kan.
Lantai 1, lantai 2. Nah, pasti sebelum baca novelnya udah dibaca dulu denahnya. Bener, kita lihat dulu nih. Maksudnya penulis itu pengen ngasih lihat denahnya dulu. Betul. Denahnya dulu. Jadi memang ini tuh salah satu buku yang unik sih menurut gua. Uniknya tuh karena denah rumah di awal cerita. Iya. Itu sesuatu yang baru sih menurut gua. Gitu. Biasanya enggak? Biasanya tuh gini. Kalau buku misalnya nih ya, ada buku. Biasanya tuh kalau buku kerajaan itu pasti dikasih map. Betul. Tapi mapnya itu pun nggak di awal. Di akhir. Di akhir, benar di akhir. Bisa sih di awal, cuman nggak apa namanya, pasti at least harus ada introduction dulu gitu lah. Maksudnya kayak ada prolognya dulu, baru denahnya, gitu. Jadi nggak cuma denah tok dong di awal gitu. Ini beneran denah di awal. Iya, beneran denah di awal gitu. Terus dengan cetakan full black paper. Oh iya, dan denahnya warna putih gitu ya. Langsung terus di samping denahnya itu dikasih apa namanya? Kayak bukan introduction sih, dikasih apa ya? Ini tuh kayak satu paragraf yang bikin penasaran gitu. Ya gak sih? Apakah kamu menyadari ada yang aneh pada rumah ini? Betul, langsung ditanya. Langsung gitu. ditanya gitu kan, pembaca langsung ditanya. Jadi kan kita baca lagi, maksudnya lihat lagi denahnya gitu kan, lihat lagi denahnya. Jadi sekilas rumah ini memang kelihatan seperti rumah-rumah lain pada umumnya. Namun jika mencermatinya baik-baik, kau akan menyadari keanehan di seluruh bagian rumah. Keanehan demi keanehan itu menumpuk yang akhirnya terjalin membentuk suatu kenyataan. Kenyataan yang teramat sangat mengerikan dan sama sekali tak ingin kupercaya. Nah, berarti udah ketahuan nih, genrenya apa nih novelnya nih? Misteri ya. Misteri, thriller gitu. Iya. Ya kan? Jadi emang buku ini tuh, atau Jepang sih sebenarnya sih, nggak jauh-jauh dari pembunuhan. Kalau menurut gua, tapi nggak juga sih, maksudnya karena mungkin banyak buku-buku literatur Jepang yang gue baca adalah ya buku-buku misteri kriminal gitu, crime gitu. Ini buku pertama sih yang Jepang, jadi gue juga nggak tahu sebelumnya gimana. Oke. Nah, ceritanya itu dibagi di 4 bagian di sini ya. Ada bab rumah aneh, terus ada bab 2 denah yang tidak lazim, yang bab ketiga tata letak ruang dalam ingatan, bab 4 keluarga yang terbelenggu. Jadi emang buku ini tuh dibagi di 4 bagian. Gitu. Jadi mungkin kita bahas perbagiannya aja kali ya. Boleh. Kayak biasa, oke. Gitu. Nah, yang bikin ini unik loh. Kenapa? Kayak uniknya 3 subbab atas tuh tentang denah, tapi yang bab terakhir tentang keluarganya. Oh, ya itu gua nggak tahu sih. Benar juga, bisa juga. Maksudnya kayak gini. Bab 1 rumah, bab 2 denah, bab 3 tata letak ruang, terus bab 4 tata karena Nah, karena memang ada konflik keluarga di sini. Betul, di ya belakang. Kan? Di belakang. Dan apa namanya? Rumah kan. Isinya apa sih rumah itu? Keluarga. Nah, itu. Jadi emang pembahasannya pasti seputar itu, seputar keluarga gitu kan. Nah, di rumah aneh nih. Jadi sebenarnya premis cerita awalnya itu adalah, nah ini juga menarik. Kenapa tuh? Biasanya kita kita dikenalkan dengan tokoh utama dalam suatu cerita gitu ya, dalam suatu buku. Tokoh utamanya itu punya nama. Oh iya. Tapi di sini di buku ini namanya tuh aku. Bener. Jadi nggak ada namanya sama sekali. Jadi kita dari awal sampai akhir gitu maksudnya nggak tahu nama tokoh utamanya siapa? Itu namanya siapa. Jadi aku doang aja gitu. Jadi seolah-olah si aku ini, misalnya ingin penulisnya itu pengen pembaca kayak masuk ke dalam ceritanya juga gitu loh. Oh, jadi sebagai aku. Sebagai akunya, bener. Gitu. Jadi kita juga masuk ke dalam cerita itu juga lebih mudah. Lebih relate. Bener. Karena pakai aku. Ini nggak pakai nama sama sekali. Iya. Ya kan? Gitu. Nah, premisnya sebenarnya aku ini adalah penulis lepas spesialis okultisme lah gitu ya. Okultisme tuh kan kayak hal-hal apa? Sekte. Ya kan? Kayak hal-hal mistik gitu lah ya. Tapi berhubungan dengan sekte okult gitu kan.
kayak apa aliran sesat atau perkumpulan-perkumpulan aneh, benar. Nah di Jepang kan banyak banget soalnya. Oh gitu. Di Jepang tuh banyak cult yang aneh-aneh banget di Jepang. Ini aslinya kayak emang banyak banget gitu. Jadi memang dia pakai tokohnya itu pekerjaannya seorang penulis spesialisnya okultisme. Nah dia pada bulan September tahun 2019, jadi bukunya ini emang agak baru ya. Baru ya. Jadi September 2019 dia itu berkenalan dengan temannya lah ya. Temannya yang ingin beli rumah. Oh iya, dia dapat telepon. Ya, dari temannya yang ingin beli rumah. Gitu. Jadi temannya ini menyambut kelahiran anak pertamanya, ya kan? Iya. Terus ingin membeli rumah. Nah, terus setelah itu, tapi rumahnya ini dia kayak konsultasi aneh gitu lah. Iya benar. Dia konsultasi ke si tokoh utama kita ini, gitu kan? Akhirnya konsultasi gitu. Nah, rumah ini, jadi emang dia nyari rumah second gitu kan? Betul. Rumah second gitu. Nah, rumah ini yang akan mau dia beli. Dia beli, dan rumah ini itu adalah rumah yang tadi di awal. Betul, di awal halaman tadi. Iya, di awal halaman tadi kan. Jadi memang rumah yang, dan lokasinya ini settingnya di Tokyo ya, Tokyo Jepang. Jadi rumah di Tokyo dengan denahnya itulah ya, lantai 1, lantai 2 gitu. Nah, dia tokoh aku sebagai penulis Iya. juga nggak terlalu paham juga tentang denah. Benar, makanya dia tanya temennya lagi. Iya, dia tanya temannya lagi, ya kan? Iya. Nah, temannya ini namanya, kita dikenalin sama tokoh temannya si aku, namanya Kurihara-san. Seorang arsitek. Iya, Kurihara-san itu seorang arsitek, dan emang berarti tahu lah cara analisis denah, ya kan, berhubungan dengan denah itu gitu. Terus, nah, yang setelah itu barulah tokoh aku ini konsultasi ke Kurihara-san. Kurihara, temannya ini, ya, Kurihara, si arsitek tadi gitu. Setelah itu barulah kelihatan tuh there's something suspicious gitu. Ada yang sus nih di denah itu kan. Either di lantai 1 dan di lantai 2-nya juga. Benar. Gitu kan. Aneh banget gitu. Dia anehnya denah rumahnya. Jadi memang sesuai judulnya, teka-teki rumah aneh. Ini rumah emang aneh, karena rumahnya emang aneh gitu, denahnya aja aneh gitu kan. Terus yang gue jadi gini, mungkin kita sekalian bahas aja ya, misalnya kita mix aja lah, misalnya kita bahas narasi, kita bahas teknisnya juga gitu. Boleh. Teknis penulisannya. Gue tuh jarang juga ketemu sama teknis penulisan kayak gini nih. Benar. Yang dialog. Iya. Jadi kayak benar-benar transkrip gitu loh, transkrip dialog antara dua tokoh. Benar, kayak baca skrip gitu ya? Iya, benar, baca skrip, benar. Jadi emang isinya tuh kebanyakan dialog 2-3 tokoh. Gitu kan. Dan kalau lu notice di dialog-dialog ini, ada kata-kata penting, itu pasti di bold. Oh, iya. Ini baru ngeh sih. Iya, teknik penulisannya tuh menurut gue cukup unik sih. Dan mungkin atau karena gue kurang referensi ya, tapi ini tuh memudahkan pembaca, kita melihat itu rapih gitu. Karena udah tahu ini siapa yang ngomong. Bener. Jadi sebenarnya kalau buat pendengar, kita nggak bakal bahas semua ceritanya sih. Jadi pendengar mungkin ini adalah podcast yang better kalau pendengar kalau teman-teman mau dengerin, baca dulu selesai bukunya baru didengerin podcastnya, ya kan? Karena akan full spoiler pasti. Benar, full gitu. spoiler. Jadi memang kita bakal bahas ya langsung ke poin-poin yang unik-uniknya aja gitu. Nah, balik lagi gitu ya, maksudnya ke tadi memudahkan pembaca melihatnya secara rapih gitu kan. Betul. Tapi nggak cuma itu doang, Mel. Apa tuh? Gue merasa gini, penggunaan teknik yang dialog ini, banyak dialog ini, teknik penulisan yang dialog ini,
karena karakter utamanya itu aku, ya kan? Jadi kayak kita berdialog sama, lebih relate lagi, mendukung pembaca itu buat masuk ke cerita. Bener. Kayak jadi kita seolah-olah berdialog Sebagai aku. Iya, kita yang dialog sama tokoh dalam cerita ini gitu. Ya kan? Bener. Nah, terus barulah si Kurihara ini kembali ke cerita gitu ya. Kurihara akhirnya lihatlah ada sesuatu yang aneh gitu ya. Lihat satu gitu kan. Iya, di dekat dapur. Bener. Kenapa di dapur ada ruangan yang nggak punya pintu, bener, dan nggak punya jendela, tapi ada tuh ruangan kosong tuh kecil, space kecil gitu kan. Dan di di antara dialog-dialog itu tuh, itu tuh banyak potongan-potongan denah juga gitu. Potongan-potongan denah kayak gini misalnya. Iya benar. Kayak detail-detail denahnya tuh dikasih tahu, dikasih lihat. Benar. Gitu Bahkan kan. dia sampai membulatkan ataupun diberi tanda di bagian yang aneh. Iya benar. Memberi tanda di bagian yang aneh gitu. Jadi menurut gua penulisan buku ini tuh rapih sih dan mudah dimengerti jadinya. Bener. Karena kita kan sebagai pembaca pasti, apalagi denah ya, terbantu banget visualisasinya gitu loh. Bener. Karena kan? sebagai orang awam gitu lihat denah ya udah gitu kan. Bener. Lihat denah ya udah. Iya. Jadi maksud gua gini, kalau pembaca kan bilangnya kan kalau kita baca buku kita punya theater of mind gitu lah. Betul. Ya kan, ada theater of mind. Jadi ada sesuatu ceritanya itu tergambar di pikiran kita. Nah, dengan ada detail-detail denah ini, itu ngebantu banget. Jadi terperinci gitu jadi. Iya. Bener-bener. Gue sampai gini loh, maksudnya gini. Gue sampai ketika gue baca, kalau gue liat denahnya, kayak gue tuh bisa merasakan Masuk ke dalam rumahnya. Iya, gue juga gitu. Ya kan? Iya. Iya gak sih? Oh di pintu depan, oh ternyata masuk sini. Jadi kita bisa membayangkan gitu loh. Bener. Kalau rumahnya itu seolah-olah kayak gimana. Ya kan? Bener-bener. Gitu. Jadi emang banyak dialog-dialog yang ditunjukkan, denah-denah, potongan-potongan gambar-gambar denah, detail-detailnya yang ditunjukkan sembari dialognya itu berjalan. Iya, nggak cuma di halaman awal aja atau gimana? Iya benar, nggak cuma di halaman awal atau di di subbab-subbabnya gitu ya. Tapi memang akan terus dimunculkan. Iya. Potongan-potongan denahnya itu. Karena biasanya kalau udah ada denah ya antara di depan atau di belakang aja, nggak di tengah-tengah tuh kayak cuma sekilas doang kan, sekali. Udah sampai hampir di setiap halaman tuh ada gambar denahnya. Bener. Kalau ini kan hampir di semua halaman deh kayaknya. Nggak hampir semua halaman lah, iya maksudnya. Sering. Gambarnya tuh ada cukup lah. Maksudnya ada di part-part yang tepat gitu. Bener, di saat ngebayanginnya gitu. Bener, jadi emang esensial gitu. Dan jadi tepat guna aja. Bener, dan setiap dibilang ada hal yang aneh dia bakal munculin denah itu. Betul. Yeah. Supaya kita juga bisa memvisualisasikan juga gitu di pikiran. Nah, ternyata nggak cuma di lantai 1 doang, Mel. Ada yang aneh. Lantai 2-nya nih. Kenapa tuh Mel? Anehnya kenapa tuh? Ya kan? Nah, gini. Jadi waktu pertama kali lihat denah di halaman awal, gue tuh udah dari awal tuh kayak mikir. Nah iya deh, lu cerita deh coba gimana tuh? Jadi gue tuh gue kan mikir gue sebagai anaknya yang tinggal di rumah itu kan. Oke. Terus pas gue masuk lantai 2, kenapa gue masuk kamar gue tapi gue ribet banget masuk kamar gue, harus lewatin kamar emak gue dulu. Gitu. Oh, karena di kamar 2 di lantai 2 ada kamar anak ya? Betul. Ada kamar anak. Jadi lu bilang, jadi lu mengandaikan bahwa kalau lu jadi anak di rumah itu. Betul. Terus gue naik ke lantai 2 kan. Jadi lantai 2 tuh posisinya ada kamar orang tua, kamar anak, sama kamar mandi. Nah, tapi kalau gue mau ke kamar gue gitu ya sebagai anak, gue harus lewatin kamar emak gue dulu gitu. Bener. Kok ribet banget gitu, kenapa nggak bikin pintu di dekat tangga yang langsung ke kamar gue gitu. Betul. Ya. Itu something yang sas kan sebenarnya kan? Iya. Jadi maksudnya kamar anak di tengah-tengah kamar orang tua. Betul. Ya kan? Iya. Tanpa jendela. Kalau kalian lihat jenayanya ya, misalnya tanpa jendela dan dengan toilet dalam. Betul. Dan pintunya pun 2. Nah, pintunya juga tuh, pintunya rangkap gitu ya. Iya, rangkap. Jadi kayak
ada semacam lorong yang memisahkan antara pintu kamar anak dengan kamar orang tua. Betul. Jadi ada semacam apa ya? Lorong lah ya, bener ya? Karena pintunya rangkap gitu. Iya. Jadi kalau sebelum masuk ke kamar anak harus lewat kamar orang tua. Bener. Masuk pintu, terus lewat lorong, masuk pintu lagi, baru ruang anak. Bener. Nah itu kan sesuatu yang mencurigakan sekali. Iya. Aneh banget. Aneh banget. Bener. Aneh banget gitu. Nah setelah itu barulah apa namanya? Gak ada jendela juga, ya kan? Gak ada jendela. Gak ada jendela. Ya kan? Toiletnya di dalam, ya kan? Dan akhirnya sampailah di kesimpulan di mana Kurihara San yang arsitek asumsi mengasumsikan bahwa kayaknya di rumah ini tinggal sepasang suami istri. Betul. Ya kan? Yang punya anak. Anaknya dikurung, benar. Betul. Dibatasi. Iya. Dan kayaknya rumah ini tuh dirancang untuk menjadi tempat pembunuhan. Nah, itu. Ya, nah, ini udah mulai nih, misterinya udah mulai gitu kan. Udah mulai masuk misterinya. Tapi gimana cara ngebunuhnya coba? Nah, apa hubungan antara kamar anak yang dirangkap ini sama pembunuhan? Betul. Nah, ternyata kalau kita baca lagi gitu ya, ternyata ada yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Betul. Ya kan? Nah, ternyata ruang yang kosong tadi lantai 1 tanpa pintu dan tanpa jendela itu tersambung dengan yang di lantai 2. Betul. Dengan kamar anak dan kamar mandi. Kamar mandi yang setelah tangga. Iya, ini bagian tangga. Jadi kalau apa namanya? Nah, itu dijelasin juga secara detail ya, maksudnya ya. Di mana ada kamar anak, ruang kosongnya di bawah, habis itu kamar mandi lantai 2. Iya. Jadi seolah-olah itu adalah cara pembunuhannya. Benar, ya kan? kayak harus lewatin lorong ke bawah, turun tangga ke bawah, terus naik tangga ke atas lagi. Iya, betul. Jadi dari lantai 2 turun ke lantai 1 di ruangan yang suspicious ini, ya kan ini dekat dapur. Iya. Kemudian naik lagi ke kamar mandi lantai 2. Betul. Gitu kan. Jadi memang Kurihara ini bilang berasumsi bahwa kayaknya memang rumah ini tuh rumah buat pembunuhan deh. Dirancang buat pembunuhan. Dirancang, bener. Dirancang untuk pembunuhan dan eksekutornya atau pembunuhnya adalah anak mereka sendiri gitu. Iya, ini asumsi tapi ya, masih asumsi. Nah, itu juga yang gue bilang, maksudnya gini, yang gue notice di mana asumsinya si Kurihara-san, ya, itu membentuk setup atau anggapan awal bagi pembaca gitu, bagi kita pembaca. Jadi kita udah jadi kita tuh kayak ketika kita baca gitu ya, kan kita kayak seolah-olah berdialog dengan si Kurihara ini kan. Betul. Gimana sebagai aku? Iya benar. Kita udah punya setup awal gitu lah. Setup awal, oh ternyata rumahnya tentang ini dan kan kita terima dulu dong, kan kita baca dulu gitu. Benar. Setup awal dan maksudnya kalau kita mau lebih smart gitu, gue merasa kayaknya nanti di akhir cerita setup kita tuh bakal dipatahin deh. Oh, benar. Gitu loh. Itu yang ngebentuk twist, ya kan? Twist di cerita ini pada akhirnya nanti. Gitu. Jadi emang cara penulis itu dia pinternya adalah dia nggak bentuk persepsi awal kita dulu. Yang kita perkirakan itu benar gitu. Iya, benar. Tapi nggak tahu endingnya. Benar, dan nggak tahu endingnya kan, gitu. Tapi akhirnya ya udah. Karena rumah ini ketika ditanya lagi kan, akhirnya toko aku ini ngelaporkan semua apa yang temuan si toko aku dengan Kurihara-san ke temennya yang mau beli rumah ini tadinya. Betul, dan gak tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa sih nggak jadinya tuh? Dia nggak jadi beli rumah, aku juga lupa sih kayak. Karena di rumah itu ternyata ketemu mayat. Oh benar-benar. Ya kan? Iya. Di sekitar rumah itulah, karena di sekitar rumah itu kan katanya banyak hutan. Iya, ya dekat kan? hutan katanya. Jadi di rumah Tokyo, kawasannya sepi, di sekitar banyak hutan, dan ditemukanlah itu mayat. Dan itu memperkuat si asumsinya Kurihara. Bener.
bener itu memperkuat. Itu memperkuat. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi dibeli. Tapi karena tokoh utama kita ini udah kepalang tanggung ya. Udah penasaran banget, akhirnya dia ya udah ceritanya karena dia penulis, ditulislah ceritanya. Dan di post. Tapi emang disamarkan kan, semuanya disamarkan. Iya, semuanya disamarkan. Disamarkan lah akhirnya. Sampai tiba-tiba ada yang menghubungi dia. Nah, itu masuk ke bab yang kedua. Benar. Kita bab yang kedua tuh. Ya kan? Denah yang tak lazim gitu. Nah, akhirnya sampailah dia dapat email balasan, ya kan? Dari pembacanya, dari pembaca artikel yang dia buat gitu. Dia itu dapat email dari pembaca yang kayaknya gue tahu rumah ini. Dia ngaku sebagai istrinya ya. Benar. Yang meninggal tadi. Sebenarnya bukan yang meninggal tadi sih. Cuman Ya hilang ya, dia hilang, sorry. Iya, maksudnya jadi perempuan kan? Perempuan iya, ini perempuan. Ya kan? Terus dengan nama Miyae Yuzuki. Di mana dia mengaku bahwa suaminya pernah ke rumah itu. Suaminya meninggal dan kayaknya meninggalnya di rumah itu deh. Iya. Di rumah di Tokyo ini, gitu. Bener. Kan? Kenapa begitu? Karena dia nggak bawa dompet kalau nggak salah. Bener. Dompet. Maksudnya suaminya ini Pisahin. selalu memisahkan dompet. Dompet yang panjang dibawa kalau perjalanannya jauh. Dompet yang kecil dibawa jika perjalanannya itu dekat. Di sekitar rumah mereka. Prefektur mereka lah. Iya. Kalau di Jepang kan prefektur kan. Yang dibawa adalah dompet yang ini. Dompet yang kecil. Jadi emang ternyata suaminya ini pergi ke tempat yang nggak jauh dari rumah mereka. Betul. Ya kan? Di kawasan Tokyo ini ternyata. Dan akhirnya ketika dicarilah ke agen properti, ya kan, rumah mana aja yang dekat sama dia dan mau dijual. Salah satunya rumah ini. Ya rumah ini ternyata. Iya. Gitu. Ya kan? Ketemu gitu. Nah sebelumnya gitu ya, gue tuh baca buku ini tuh ya, maksudnya baca buku ini itu kayak pengalamannya tuh kayak baca ini lah gak sih? Lu tau komik detektif Conan gak sih? Gak pernah baca tapi gue tahu. Tahu. Bener-bener pengalaman bacanya tuh kayak gitu loh, kayak detektif Conan gitu loh. Oh, karena setiap halaman tuh ada misteri-misterinya. Bener, ada misteri-misterinya dan kayak dikupas satu-satu gitu loh. Bener. Gitu. Jadi kayak ketika dia ngomongin ini, gue akan bolak-balik halaman gitu loh. Gue ngeliat dananya lagi, bolak-balik lagi gitu. Lu pernah gitu gak sih? Lu bolak-balik gak? Enggak, karena udah ada denahnya kan di situ. Oh, maksudnya udah ada detailnya gitu kan? Iya. Bener sih, tapi somehow gue pengen melihat denah yang fullnya gitu loh. Oh. Atau beberapa dialog yang kayaknya gue pernah baca lagi deh. Kayaknya ada something clue di situ deh gitu loh. Ada clue-nya di situ deh gitu kayak kayaknya. miss something di sebelumnya gitu. Iya, jadi gue bolak-balik supaya gue paham. Gitu kan. Nah akhirnya kita ketemulah dari si surat pembaca tadi. Akhirnya dia menunjukkan bahwa ternyata rumahnya itu nggak cuma satu. Ada rumah yang mirip. Benar. Ya kan. Rumahnya ada rumah yang mirip di tempat yang lain. Iya. Dan ini tuh diperkirakan bahwa ini tuh rumah yang sebelum di rumah di Tokyo ini. Betul. Jadi di keluarga. Saitama, ya? Iya benar, di Saitama, di prefektur Saitama. Jadi memang ini rumah yang ditinggali oleh keluarga yang sama sebelumnya, tapi di Saitama. Iya. Dan denah rumahnya juga mirip. Aneh. Iya bener, aneh. Aneh juga ini, ya kan? Gitu. Nah, kalau di rumah Saitama sih sebenarnya lebih kecil ya. Denahnya lebih kecil. Dan lebih nggak make sense sebenarnya yang Saitama ini. Iya sih. Kenapa tuh nggak make sense menurut lo? Karena menurut gue ruang segitiga ini loh. Nah itu bener. Ruang segitiga ya. Iya. Dan bentuknya tuh kayak trapesium sebenarnya. Betul. Ya kan? Iya. Kayak trapesium siku-siku gitu loh. Ya kan? Ruang segitiga dan yang satu itu suspicious, aneh. Aneh bener. Dan yang kesamaannya dengan rumah di Tokyo adalah di lantai 2-nya. Oke. Kamar anak lagi-lagi harus melewati kamar tidur orang tua. Nah. Bener. Dan di kamar anak ada
kamar mandi dalam, toilet dalam. Bener, kayak dikurung juga Bener, ya. kayak dikurung. Betul. Dan gue juga lupa tuh, di lantai 1 selain yang rumah segitiga Di ada kamar mandinya kan? kamar ganti baju Iya, sebelahnya. Ada ruangan kosong juga. Iya, di kamar mandinya ada ruangan kosong Sama yang mirip kayak rumah di Tokyo yang lantai deket 1 dapur. tadi. Iya, deket dapur. Ada space kosong di situ ya kan. Makanya maksudnya yang bikin aneh tuh adalah kayak gitu. Mirip soalnya. Mirip, bener, mirip. Dan dan kayaknya motif bukan motif tapi cara pembunuhannya pun Mirip. Harusnya mirip. mirip ya. Jadi gimana tuh Mel kalian menilai sama aja ya. Ternyata di kamar anak. Jadi maksudnya kamar anak itu tepat ada di atas di atasnya ruang ganti baju sama ruang yang Kamar kecil itu, mandi. space itu. Iya. Jadi dia harus lewatin dari kamar anak turun ke bawah ke space kosong baru bisa ke kamar mandi. Iya, benar. Iya. Jadi memang sama gitu, modus operandinya sama. Betul. Kamar mandi. Keluarga ini tuh punya anak yang dikurung, yang jadi dan jadi pembunuh, melakukan pembunuhan di mana misalnya nih korban diajak main ke rumah. Iya. Kemudian Dijamu lah, dijamu dan kayaknya nginep aja deh. Bener, diajak nginep. Diajak nginep ya kan. Kami punya kamar kok gitu kan. Iya. Jadi kami punya kamar. Terus Nah, pasti tamu itu perlu bebersih kan? iyalah. Jadi mereka pasti ke kamar mandi. Nah, untuk mandi kan. Betul. Disitulah beraksi. Betul, jadi anak itu akan turun dari kamarnya lewat lorong yang tadi udah disediakan, baru ke ganti baju dan ke kamar mandi. Betul. Gitu. Jadi emang modusnya tuh seperti itu gitu kan. Selalu. Iya. Betul. Nah, sampai akhirnya kalau yang ruang segitiga deh. Ini juga aneh nih. Aneh, kayak yang lain bentuknya persegi panjang, Bener. tapi kayak ada tambahan ruang gitu. Betul, kayak tambahan ada ada penambahan ruang lah gitu kan. Dan bentuknya segitiga. Terus Dan aku kayak bentuknya mikir, segitiga. kenapa nggak bentuk segi 4 aja? Kenapa harus segitiga? Bener. Nah, itu karena ternyata memang rumah ini tuh dibangun di atas tanah yang bentuknya trapesium. Ya kan? Nih. Dan awalnya kan sebenarnya nggak ada kan? Nggak ada. Awalnya nggak ada. Iya, Ruangan segitiga itu nggak ada. Kayak tambahan sebenarnya. benar. Karena di dalam ruang segitiga itu kan bersebelahan dengan ruang tamu. Iya, Ya kan? iya. Dan di ruang tamu itu kan ada jendela Betul. yang menghadap keluar. Mm-mm. Ya kan? Jadi memang itu sebelum ruangan segitiga ini dibuat, Oke. jadi memang udah ada jendela di dalam gitu. Oh iya benar. Di ruang tamu itu memang udah jendela. Iya. Nah, karena ruangan segitiga ini ada dibuat, jadi jendela di dalam sekarang. Itu kan yang bikin asumsi bahwa berarti ruangan ini tuh dibangun karena dibutuhkan gitu. Iya. Ya kan? Benar. Nah, ini nih. Misalnya. Jadi, kenapa bentuknya segitiga? Karena kalau dia mau nambahin, sebenarnya ini bisa juga nambahin ruang segi 4. Iya. Tapi ya akan banyak space kosongnya. Benar. Ya kan? Banyak space kosongnya. Jadi daripada space kosong ini kan tadinya kan buat halaman kan. Daripada dia bikin yang segi 4 dan banyak space kosong, ya mending bikinnya langsung segitiga. Mengikuti bentuk tanahnya. Tanahnya. Gitu. Ya kan? Nah, sampai akhirnya karena ada 2 rumah ini nih, ya kan? Iya. Tapi kan bedanya ada lagi nih. Kalau rumah di Tokyo, kalau yang kita baca itu, dia ada jalur gimana caranya kita bisa ngebuang mayatnya Karena lewat bagasi. lewat gudang. Oh sorry ya gudang. Habis itu baru ke bagasi mobil, bener sih di bagasi Iya. sih, ya kan? Ya kan? Nah tapi kalau rumah yang di Saitama itu nggak ada. Nggak ada. Dan ini juga kenapa alasan mereka bentuknya ruangnya segitiga. Kenapa tuh? Karena
di tanah yang disisain Iya. Ada ruang bawah tanah. ada ruang bawah tanah. Betul. Ternyata. Jadi memang intentional segitiga ini. Ya kan? Ada ruang bawah tanah. Nah, lagi-lagi asumsi ya, kita masih asumsi ya teman-teman ya. Asumsi di mana dari Kurihara. Bener, kan dia Arsiteknya, gitu kan. bener. Jadi kayaknya mayat-mayat yang pembunuhan ini nggak di ini deh, nggak di apa namanya, kagak dibuang, tapi disimpan. Disimpannya di mana? Ruang bawah tanah itu. Ruang bawah tanah itu. Tapi ini asumsinya sih Kurihara tadi. Iya, benar-benar. Korea asumsi begitu. Ini kalau ngomongin kayak gini tuh kayak gitu jadi kayak jadi kriminolog gitu kan sih? Iya nggak sih? Iya kan? Ya kan? Kita jadi apa? Kayak bahas kriminologi gitu loh. Bener-bener, Ya kayak kan? tata cara Seru juga gimana sih, gitu. seru sih. Seru-seru. Seru gitu. Kayak gimana cara abis selesai pembunuhan itu terus di pembuangannya biar gak terlihat Iya, orang lain. benar. Maksudnya kita bukan belajar, tapi kita tahu cara pola pikir penjahat gitu lah. Iya, benar. Gitu kan. Nah, akhirnya bawa tanah. Gitu. Sampai kita baca lagi sampai akhirnya ada plot twist. Bener. Pertama. Ternyata apa namanya? Dia bukan istri orang hilang tadi. Nah, itu. Miae. Iya, si Miae ini tuh Ternyata bukan apa? Miae Yuzuki ini bukan apa? Dia memasukkan identitasnya. Betul. Karena Kurihara bilang gitu kan. Aku melihat berita di mengenai pembunuhan Miae itu kan. Iya, Suami Miae itu. suaminya. Ya kan? Ternyata laki-laki yang meninggal itu belum punya istri. Jadi dia memasukkan gitu kan. Betul. Gitu, dan akhirnya Katanya sih dia memasukin buat ketemu si tokoh aku ini. Buat supaya ngobrol. benar, ya kan. Nah, ternyata sempat ada scene di mana sebelum plot twist pertama dia memasukkan identitasnya itu. Tokoh aku ini kan memang survei ke rumahnya. Survei ke rumah di Tokyo. Oh iya. Karena kan di rumahnya yang Saitama ternyata udah hangus, udah rata dengan tanah. Betul. Ya kan? Jadi rumahnya tuh memang dihancurkan lah, gitu kan. Diratakan. Jadi kita nggak bisa lihat ruang bawah tanahnya tuh beneran atau enggak. Benar. Jadi ya mungkin aja udah ditimbun juga. Benar, bisa juga. Ya kan? Udah ditimbun gitu. Nah, ternyata dari tetangga tahulah bahwa rumah di Tokyo, ya kan sisanya berarti rumah di Tokyo dong. Karena rumah di Tokyo itu kan masih ada dan memang dijual. Betul. Gitu kan. Ya udah, akhirnya dari tetangga bilang bahwa itu tuh rumah punya keluarga Katabuchi Kata rumah yang di Saitama atau di Tokyo. Tokyo, oke. Ya. Nah, disinilah kita berkenalan dengan keluarga Katabuchi. Yang tinggal di rumah itu. Iya, benar. Katabuchi, keluarga Katabuchi. Nah, keluarga inilah yang akan nanti yang tadi lo bilang di bab 4 akan dibahas. Betul. Rumah, Dena, terus apa desain, total tak gitu. Iya. Tiba-tiba keluarga Katabuchi inilah yang akan ternyata ini cerita tentang keluarga Katabuchi. Benar. Gitu kan. Nah, plot twistnya adalah ternyata Miae Yuzuki itu adalah Katabuchi Yuzuki. Adiknya, benar. Adik dari istri pemilik rumah itu. Betul, yang tinggal di situ. Benar, itu plot twistnya. Nah, ini maksudnya gitu loh. Baca misteri gitu ya, atau Japanese literature gitu. Oke. Yang serunya tuh adalah gini. Banyak twistnya gitu. Tiba-tiba kayak dikupas satu-satu. Betul. Ya kan, dikupas satu-satu gitu. Ini udah mulai nih, twistnya udah mulai jalan nih. Tiba-tiba kebongkar gitu kan. Iya, ini baru satu. Gitu. Jadi di tahap ini kita punya tokoh, ada aku, terus ada Kurihara, Mirae. iya kan? Tapi nama aslinya siapa ya? Miae. Oh, Miae. Iya. Miae itu kan ternyata kan Katabuchi, Katabuchi. iya kan? Yuzuki. Nah, itu kan Yuzuki namanya itu. Oh, namanya Katabuchi Yuzuki, sama dia punya kakak perempuan yang tinggal di rumah itu. Namanya Ayano. Jadi kita punya 4. Betul.
Nah. Oke, ingetin dulu nih Mel ya, gitu ya. Nah, jadi perasaan gua ketika atau feelingnya selama baca tuh fokus gitu loh. Fokus karena dan menurut gue ini cerita cepet gitu loh. Oh, Lu merasa gak sih? tek, Iya. gitu. Lu merasa gak sih? Maksudnya ketika lu baca buku ini tuh cepet banget gitu. Lu baca cepet gitu. Bener. Apalagi dialog kan, dialog. Iya, jadi kayak udah tahu, nggak usah di Reading pace-nya jadi Iya, cepet. bener-bener. Kalau menurut gue ya, reading pace-nya jadi cepet dan fokus. Karena gini, karena gue penasaran selanjutnya apa lagi nih? Oh, benar. Iya gak sih? Bener. Selanjutnya dia ngomongin apa lagi ya? Terus rahasia yang dibuka apa lagi gitu? Kayak Jadi penasaran tentang next-nya. bener. Jadi kayak pembaca tuh seolah-olah detektif. Detektif. Karena sebagai aku gitu ya. Bener, detektif buat apa sih sebenarnya nih misteri rumah ini tuh apa sih gitu loh? Ada apa sih di rumah ini? Bener. Kenapa bisa sampai pembunuhan? Bener. Nah setelah itu barulah kita dikasih timeline. Nah di sini gue juga suka penggambaran ada dikasih timeline. Oke. Gitu ya. Di halaman 119 misalnya. Nah ini nih. Ternyata barulah si Katabuchi Yuzuki ini cerita ya sebenarnya Tentang keluarga dia. tentang keluarga dia, gitu kan. Apa sih yang terjadi sama kakaknya si Ayano ini? Ternyata memang di rumah di Tokyo ini bener sesuai anggapan yang Kurihara, bener. Kakaknya Ayano Katabuchi sama suaminya, ya kan, Keita Katabuchi. Jadi ada Ayano, ada Keita. Betul. Ya kan? Dan dia punya anak. Iya. Nah, kan Yang terlihat satu. Yang terlihat satu. Anak-anak mereka nih. Iya, anak-anak mereka Ya satu. Kan? Namanya Hiroto. Bener. Hiroto, ya kan? Anaknya ceria kata tetangganya. Ceria, bener. Jadi kalau dilihat dari timeline ya, nah di sini gue suka juga karena dia menggunakan timeline gitu. Dia ngasih kita timeline waktu. Misalnya nih, rumah di Saitama selesai dibangun 2016. Oh iya. Terus 2017 Hiroto-chan lahir, anaknya lahir. Terus dia pindah. 2018 mereka pindah ke Tokyo. Bener. Nah, ya kan. Nah akhirnya Yuzuki ceritalah ke toko aku ini sama Kurihara di mana ternyata ada juga rumah ketiga. Pengalaman mereka masa kecil. Gitu kan. Jadi kita ke timeline yang 115 nih misalnya. 2006 sepupu tewas akibat kecelakaan yang terjadi di rumah kakak menghilang. Bener, di ternyata kakek itu. rumah kakek itulah, ya kan? Iya, yang jadi tempat ketiga. Rumah ketiga. 2007 ayah meninggal akibat kecelakaan tunggal, ibu menikah lagi. 2014 Yuzuki mulai bekerja dan hidup mandiri. 2016 kakak mengirimkan surat. 2017 kakak melahirkan Hiroto. 2018 kakak sekeluarga pindah ke Tokyo. 2019 Yuzuki mengunjungi rumah kakak di Tokyo, kakak sekeluarga menghilang. Benar. Jadi memang hubungan antara Yuzuki sama kakaknya Ayano itu nggak lost kontak lah ya. Lost kontak. Nah. Semenjak kejadian waktu mereka ke rumah kakek. Gitu rumah Jadi kakek. waktu mereka ke rumah kakek, semenjak saat itulah Inilah. si ayah ibunya itu udah nggak ada hubungan ya, lebih ke jarang, kayak udah nggak mau hubungin tentang kakaknya lagi, nggak mau ngomongin. Bener. Nggak mau ngomongin tentang kakaknya lagi, si Ayano. Bener. Nah, masuklah kita ke bab ketiga gitu. Di rumah yang ketiga, ya kan? Dimana inilah asal muasal cerita ini tuh kayak historinya gitu lah. Oh iya. Bermula di sini. Awal mulanya di sini nih. Di rumah ketiga ini, rumah kakek. Rumah kakeknya. Nah, tapi uniknya gambar denah di sini tuh digambar sama Ingatannya Katabuchi. Iya, ingatannya si Katabuchi. Yuzuki. Iya, si Yuzuki. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak sesuai sama denahnya. Bukan nggak sesuai, tapi dia lupa. Bener, dia lupa. Ada beberapa yang lupa atau mereka sebenarnya nggak tahu. Atau sebenarnya Yuzuki itu juga nggak tahu. Bener. Karena ini seingatannya si Yuzuki tadi. Bener. Nah, terus di sini tuh ada family tree. Dikasih unjuk. Rumahnya
serem loh menurutku. Iya, rumahnya tuh khas Jepang gitu loh. Iya, yang bener-bener pas masuk itu lorong panjang, terus di ujung lorongnya langsung altar. Nah, bener. Dari pintu masuk pun udah terlihat altar. Bener. Oh my god. Oke. Dan yang anehnya apa lagi tuh Mel? Lucunya Mel. Bener. Yang aneh itu kalau kamarnya itu tuh, jadi kalau kita masuk nih, masuk ke pintu depan kan lorong panjang. Terus di sebelah kanan itu ada kamar. Cuma kamarnya tuh 4, tapi pintunya cuma 2. Nah. Jadi betul. kita kalau mau masuk kamar yang ketiga harus lewat kamar yang pertama, baru ke kamar ketiga itu. Kamar kedua, sorry. Oh sorry. Kamar kedua. Iya, kamar kedua. Jadi di kamarnya ada 1, 2, 3, 4. Iya, di sisi kanan ya. Oke. Atau di denahnya gitu. Nah, yang aneh adalah di kamar nomor 2. Kamar kosong. Kamar kosong. Dan nggak bisa dibuka. Bener, gak bisa dibuka. Ya kan? Pintu geser kan? Iya, pintu geser. Nggak bisa dibuka. Kamar lain bisa, tapi kamar itu doang yang nggak bisa. Nah, inilah yang jadi aneh. Ya kan? Bener. Gitu. Horor gak sih? Iya, agak horor, bener. Agak horor sih. Nah, barulah ini yang gue bilang tadi, silsilah family tree. Nah, ini gue juga suka nih. Jadi memang penulis itu memudahkan kita untuk mengarang ceritanya. Benar gak? Ya kan? Jadi ternyata Yuzuki itu punya kakak Ayano, ya kan? Mereka punya ayah, ibu, dan kan emang rumah kakeknya nih, kakek neneknya nih. Iya. Jadi memang ini keluarga Katabuchi nih, ya kan? Nah kemudian sekarang kita ketemu lagi nih, nggak cuman keluarga mereka doang nih, nggak cuman keluarga inti mereka, tapi ada Misaki, bibinya. Oh iya, ini yang tadi. Bibi dari si Ayano sama Yuzuki. Bibinya ini punya anak, Yo-chan. Iya, Shio-chan. Ya. Shio-chan inilah yang tadinya kecelakaan. Nah itu benar, Yo-chan Ya. inilah yang kecelakaan. Nah, semenjak kecelakaan itulah keluarganya si Ayano ini tuh kayak berubah. Benar, berubah gitu. Nah, rumah ini juga ini ya, misalnya rumah yang di rumah kakeknya ini kan namanya sebutannya kan Zashiki. Jadi rumah memang kayak peninggalan, kayak rumah tradisional gitu lah. Leluhur lah. Iya, benar. Ya kan? Zashiki namanya. Nah, akhirnya bener lah, kejadian lagi lah, pembunuhan itu lah. Bener. Ya kan? Di sini sih mereka nggak nganggap itu pembunuhan ya, lebih Musibah. kecelakaan. Iya, kecelakaan, bener, kecelakaan. Kecelakaan. Dan nggak mau diomongin lagi. Bener. Dan bahkan nggak jadi buat lapor polisi. Betul, dan nggak jadi lapor polisi. Betul. Ya kan? Padahal kan kalau ada kayak bukan pembunuhan sih ya, kayak orang jahat ceritain kan langsung. Jadi si Ochan itu kecelakaan, tapi kecelakaannya itu di depan altar kan. Bener, di depan altar. Nah, altarnya itu sebenarnya juga aneh. Altarnya tinggi banget. Bener, altarnya tinggi banget. Dan gak mungkin si Ochan ini buat naik ke atas itu. Bener. Karena nggak nyampe loh. Betul, karena nggak nyampe. Tapi asumsi mereka si Ochan ini kecelakaan karena jatuh dari altarnya. Karena jatuh dari altarnya. Padahal Yo-chan tuh nggak mungkin bisa naik ke altar itu karena altar itu tuh tinggi. Benar. Dan ketika kejadian Yo-chan itu berlangsung mau dibunuh, neneknya itu mendengar bunyi di kamar sebelah. Di kamar sebelah. Nah, gak dikasih tahu sebelah yang mana, cuma neneknya bilang di kamar sebelah. Bener. Nah, makanya kalau kita balik, nah itu kan kita harus balik lagi dong ngeliat denahnya kayak gimana. Bener, denah rumah kakek itu. Nah, ternyata rahasianya adalah ada ruangan rahasia di sisi utara dari kamar nenek, kakek dan nenek. Betul. Yang bisa diakses melalui altar. Nah, itu. Lagi-lagi ada ruangan yang tersembunyi lagi gitu kan. Nah, itu jadi sih. ada satu ruangan yang nggak diketahui sama si Yuzuki itu, makanya dia nggak gambarin di denah itu. Bener. Nah, di sinilah maksud gue gini, di timeline waktu inilah maksudnya, ini juga ada timeline waktu ya di halaman 137 gitu. Iya, ada. Ini tuh memudahkan juga gitu, memudahkan kita sebagai pembaca buat ngebayangin Yo-channya tidurnya kapan, iya rentetan waktunya. Benar-benar. Dan kebetulan di hari kecelakaan itu si Yuzuki ini tuh tidurnya lebih pagi, dini hari ya. Bener, dini hari. Iya. Dan itu akhirnya dia bilang kan bahwa
di kamar dia malah nggak ada yang lewat apa-apa. Bener, padahal kalau mau ke kamarnya Yo-chan, dia harus lewat kamar Yuzuki dulu, baru bisa masuk ke kamarnya Yo-chan. Nah, kalau Yo-chan keluar pun harus lewat si kamar Yuzuki Iya, dulu, bener. baru bisa keluar. Nah, itulah fungsinya kamar nomor 2 yang Si kosong kamar tadi. kosong. Nah, sebagai apa namanya? Jalur lah ya. Jalur, ya. Benar. Dan nggak bisa diakses kan? Benar. Dan nggak bisa diakses. Tapi bisa diakses dengan cara tertentu. Lewat altar. Benar, lewat altarnya itu. Nah, sebenarnya untuk detailnya gimana cara pembunuhannya bisa kalian baca juga sih. Misalnya pembaca juga pasti tahu lah, yang udah baca gitu ya. Bener. Dan menurut gua sebenarnya ini juga yang agak questionable gitu menurut gua. Maksudnya cara pembunuhan Yo-chan ini aneh sih menurut gua sih. Kayak terlalu ribet gitu loh. Bener. Bolak-balik gitu kan soalnya harus kan. bolak-balik. Bolak-balik gitu. Nah, baru akhirnya kita tahu lah bahwa ternyata keluarga Kataguchi ini yang aneh. Iya. Dan kita tahu bahwa ada persembahan Tangan kiri. Nah, itu. Jadi dari zaman dahulu ya tohnya ya, udah ada tradisi persembahan tangan kiri namanya. Benar, persembahan tangan kiri. Awal mulanya itu karena ada kecacatan. Benar. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di mana nih 174. Nih, nah ini awalnya nih. Betul. Silsilah awalnya nih. Jadi memang sebenarnya keluarga Kataguchi ini tuh awalnya keluarga yang Normal sih harusnya. normal, benar, dan apa namanya cukup inilah ya, cukup berada gitu lah, Oh iya, dia Cukup kaya. benar-benar dia cukup kaya. ya kan? Dimana yang bikin dia kaya itu adalah Katabushi Kae pertama. Orang pertama di Katabuchi. Iya, benar. Di cerita ini. Iya, maksudnya yang bikin mereka tuh sejahtera lah gitu ya. Yang bikin mereka kaya. Kae ini punya 3 anak. Ada Soichiro, Chizuru, sama Seikichi. Iya, cuma yang satu yang 2 dari istri sah, Benar. yang satunya dari pelayan. Benar, pelayan wanitanya. Iya. Ya kan? Jadi ada keluarga, apa namanya? Jadi istilahnya tuh ada keluarga utama sama keluarga keluarga cabang. Oh iya, benar. Iya sih, Utama bener gak? dan cabang. Yang Benar. utama ini si sah, yang istri sah, dan cabang ini dari pelayan wanita tadi. Betul. Nah, yang istri sah ini kan punya 2 anak. Punya 2 anak. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang sah, iya betul. Yang ya kan? Dari yang keluarga cabang ini dia cuma punya 1 anak, si cowok tadi. Benar. Yang cowok tadi. Betul. Nah, setelah itu apa namanya? Pokoknya banyak lah, misalnya kayak istilah-istilah yang pohon silsilah keluarga itu membantu banget sih Oh iya. menurut gua buat Benar-benar. Jadi pembaca lebih tuh ngerti jelas. gitu ya, buat lebih jelas gitu. Barulah masuk ke Ini kali ya, kenapa bisa sampai terjadi kecacatan di keluarga mereka? oh ya benar. Ya kan? Karena ternyata keluarga anak Sah, pertamanya, sahnya iya. dari istri sah, si Soichiro, Iya. itu ternyata bukan menikah ya, Punya anak hubungan. ya, Iya, punya anak. hubungan gelap, punya anak dengan Saudara perempuannya sendiri. ya si Chizuru, Iya. ya kan? Makanya terjadi kecacatan di anaknya. Benar. Sebenarnya kalau di zaman sekarang itu normal kan. Kalau Normal. misalnya punya hubungan darah terus punya anak pasti cacat. Incest gitu ya, incest. Iya. Cuma kan di zaman dulu tuh belum ada penelitiannya mungkin. Iya benar, ternyata belum ada. Jadi mereka tuh masih percaya mitos-mitos jatuhnya ya. Iya, mitos-mitos benar. Makanya maksudnya anaknya menjadi cacat dan lahir dengan tanpa Kan kiri. tangan kiri. Bener. Nah, itulah. Itulah yang menurut Soichiro, ya kan, anak yang pertama itu kutukan dari istrinya. Bener. Karena istrinya akhirnya mati kan, Iya. ceritanya akhirnya mati gitu. Mati dengan cara yang mengenaskan gitu. Gitu. Jadi mereka nggak berpikir logis tapi udah berpikirnya mistis gitu. Bener.
lebih ke mistis karena dikutuk kan katanya. Bener. Jadi istri yang meninggal ini dikutuk gitu. Betul. Nah sampai akhirnya barulah ada kayak dukun gitu lah, Rankyo. Di sini bilangnya Rankyo. Oh, iya. Rankyo datang ke Soichiro. Katanya itu akibat kutukan dari istri yang meninggal tadi. Iya, itu yang menambah kepercayaan menambah kekhawatirannya si Soichiro. Bener. Gitu Dia kan? khawatir keturunannya bakal ada yang kayak gitu lagi. Bener. Karena Rankyo-nya tuh bilang bahwa ini tuh dendamnya si Ushio, itu kan istrinya. Istrinya. Ya kan, istrinya si Soichiro. Bener. Dan dendamnya bukan kepada hubungan mereka, bukan kepada hubungan antara si Shizuru sama si Seikichi, Soichiro, tapi dia dendam karena si Seikichi. Oh iya. Karena Seikichi itu yang membuat keluarga mereka akhirnya jatuh terpuruk, gitu kan. Jadi ini memang intrik antara keluarga utama dengan keluarga cabang gitu loh. Bener sih, mungkin karena masalah warisan juga ya. Sampai akhirnya Rankyo itu membuat itulah persembahan tangan kiri itu. Jadi dia bikin metode jatuhnya. Bener, metode. Jadi seolah-olah kayak kalau lu mau lepas dari kutukan ini, lu harus ngebunuh keluarga cabang. Iya, benar, keluarga dari Seikichi ini. Bener. Dan ternyata altarnya itu yang kita tadi bahas di rumah kakek, Iya. itu adalah altarnya si Ushio. Ah iya bener. Iya kan? Iya. Dan persembahan tangan kirinya itu bakal dipersembahin di situ. Iya. Bener. Bener kan? Gitu. Jadi akhirnya kalau kalian mau lebih jelas lagi disebutin lah persembahan tangan kirinya itu step by stepnya gitu. Dia kan ada aturannya. Nah, tadi di halaman 187 nih ya kan ada aturannya gitu. Bener, ada metodenya. Ada metodenya. Jadi di mana ritual ini tuh harus dilakukan setiap tahun sampai anak yang tidak mempunyai tangan kiri itu berusia 13 tahun. Bener, tapi dimulai dari umur 10 tahun. Benar, dari umur 10 tahun. Jadi sekitar harusnya ada 4 kali. Benar, 4 kali. Iya, 4 kali harus ngebunuh orang. Betul, ya kan? Sampai dibuka lagi lah, twist lagi lah. Ternyata Ranko tadi. bukan, Rankyo tadi benar. Rankyo itu ternyata adalah kerabatnya dari Seikichi juga. Bener, dia tuh kayak dibohongin jatuhnya ya. Bener, jadi dia ingin membunuh keluarganya sendiri jadinya jatuhnya. Bener. Ya kan? Dan ternyata anak ketiga dari si siapa namanya? Soichiro kan menjadi anak kan tadi lo bilang kan? Iya. Ya kan? Itu adalah si Shigeharu, kakeknya si Yuzuki. Bener. Ya Jadi kan? udah langsung ini ya. Itu maksudnya twist demi twist gitu loh. Jadi kalau di misalnya zaman Cilacer ini yang bikin menarik itu adalah itu, yang bikin penasaran, yang pengen lu tetap baca itu adalah twist demi twist yang bakal dikupas gitu loh. Bener, karena dibukanya satu persatu, nggak langsung. Bener, nggak langsung. Iya. Karena dibukanya satu persatu. Betul. Nah, ini itu kita semua tahu dari percakapan antara akhirnya si Yuzuki ini dicerita bertemu dengan ibunya kan, yang udah lama nggak ketemu. Iya, bener. Dan diceritain juga kalau ternyata kan tadi udah sempat dibilang kalau ibunya itu menikah lagi. Ternyata itu bukan menikah lagi, itu dia kayak diawasi. Betul, diawasi. Iya, diawasi agar perjanjian persembahan tangan kiri itu tetap berjalan. Bener. Sesuai adatnya mereka. Betul. Jadi memang dan ibunya itu ya kan, si Yoshie ini itu ternyata adalah anaknya dari Shigeharu. Jadi memang jadi dan itu ada hubungannya dengan keluarga cabangnya. Iya. Seikichi gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita jelasin mungkin agak rumit gitu ya. Karena ada keluarga. Namanya banyak banget. Iya, namanya banyak banget gitu. Ada keluarga utama, ada keluarga cabang. Bener. Gitu kan. Tapi
akhirnya datanglah Xavier-nya. Xavier-nya itu adalah suami dari Ayano. Iya. Suami dari Ayano tuh kayak membuat Keita. Iya, Dia Keita, tuh kayak Katabuchi Keita. Bener. Dia tuh membuat satu rencana buat buktiin kalau tanpa persembahan tangan kiri yang asli dengan membunuh orang, itu tuh sebenarnya tuh persembahan tangan kiri itu sebenarnya nggak ada. Dia mau buktiin itu kan. Jadi dia mau bikin persembahan tangan kiri palsu. Benar. Iya. Jadi itu dia nggak mau bunuh orang, tapi dia lebih ke jatuhnya ngambil mayat orang ya. Seolah-olah ya. Iya. Jadi seolah-olah dia menjalankan persembahan tangan kiri gitu. Tapi sebenarnya nggak Nggak ngelakuin nggak ngelakuin bunuh pembunuhan. orang, iya. Gitu. Tapi lebih ngambil ke mayat orang. Benar. Jadi dia adalah dia bikin ide gimana caranya dapat melakukan persembahan tangan kiri tanpa membunuh. Benar. Gitu, ya kan? Dan sebenarnya itu berhasil kan? Sebenarnya berhasil. Cuma Cuma ketahuan. Iya. Dan sampai akhirnya dia berhasil membunuh karena ketahuan, akhirnya dia membunuh kakeknya, Shigeharu, bener. sama pamannya, ya kan? Iya. Gitu. Namanya tuh Kyotsugu, ya benar, Kyotsugu pamannya itu. Nah akhirnya, menurut gua inti ceritanya ini pada akhirnya, nah itu kan akhirnya baru tuh kita masuk ke Toko aku tadi. benar, ya kan? Jadi sebenarnya kayak toko aku di sini tuh nggak terlalu bukan pada akhirnya tuh nggak sampai ke akhir cerita gitu loh. Jadi kayak pengantar gitu loh. Iya. Tapi pengantar dan di akhir cerita juga ada. Cuma di tengah-tengah itu kayak udah mulai masuk ke intrik keluarganya si Ayano tadi. Iya benar intrik keluarganya Ayano tadi gitu. Jadi memang di terakhir ya kan? Betul. Yang di bab terakhir. Nah, ini tuh percakapan antara aku dengan yang si Kurihara itu tadi. Bener, si arsitek tadi. Benar, si arsitek tadi. Dimana ternyata kayaknya ada yang suspicious juga deh dengan ibunya ini. Oh iya. Ya kan? Iya, ada yang aneh. Sama Gitu. ibunya si Ayano ya. Jadi memang kalau yang gua tangkap adalah dari percakapannya si Kurihara sama si tokoh aku ini, emang otak dibalik kematiannya si Shigeharu ini Oke. adalah si Yoshie ini. Si ibunya si Ayano. Tapi itu lagi-lagi asumsi dari si Kurihara. Jadi memang kenyataannya tuh kayak dibalut sama asumsi gitu lah. Bener. Seolah-olah asumsi. Jadi ini kayak nggak ada poin yang membahas kalau yang bunuh beneran dia, tapi ini cuma asumsi. Asumsi doang. Bener. Jadi dan menurut gue di sini tuh yang bikin rumit tadi di bab terakhir ya. Jadi ini tuh dibahas di bab terakhir ya, keluarga yang terbelenggu. Benar. Gitu kan? Itu beneran intrik keluarga sih. Bener. Jadi dan ternyata Yoshie-san ini punya motif pembunuhannya itu adalah karena mereka juga berasal dari keluarga Seikichi nih. Tapi dia juga punya dia itu adalah punya hubungan sama, dia itu anak dari istrinya Seikichi gitu lah. Karena Seikichi ini kan punya beberapa istri kan di sini, Iya, dibilang kan. Dan salah satunya adalah dia ingin bahwa anaknya dia ini jadi penerus keluarga Seikichi. Iya, karena dia pengen kan. Sampai makanya dia harus ngejual keluarganya dan akhirnya sebenarnya ini itu tentang membalaskan dendam sih menurut gua. Pembalasan dendam gitu loh. Iya benar bisa gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, gue tuh sebenarnya ya setelah membaca nah sekarang kita ini deh our honest review aja gitu, pendapat kita yang honest gitu. Gue tuh selalu merasa cerita-cerita Jepang itu selalu menarik di premis awal gitu, karena unik, hook gitu, ngehook gitu, dan catchy gitu loh. Maksudnya catchy buat dibaca gitu. Maksudnya karena gini, lu tuh jarang banget nemuin ada novel yang awalnya Dena. Benar, awalnya Dena. Ini gitu kan? unik sih. Jadi unik banget. Iya. Dan dan itu tuh bagus gitu menurut gua.
Tapi sebenarnya penyelesaiannya, maksudnya ketika udah di penyelesaian nih, kayak tadi nih misalnya udah Kayak nanggung ya? intrik keluarga, bukan nanggung, maksudnya nanggung, iya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi menurut gue jadinya nggak sebagus itu gitu loh. Iya. Kalau menurut gue, Bener-bener, paham. ya kan? Awalnya udah dibikin bagus nih, dibikin penasaran karena Dena gitu kan. Bener. Tapi mungkin karena dibawa ke intrik keluarga dan apa namanya banyak terlalu rumit gitu ya. Maksudnya keluarga ini gitu, keluarga cabang, keluarga inti. Nah itu akhirnya nggak, ternyata kalau kita baca itu nggak sebagus itu gitu loh. Menurut gue. Tapi Gitu. misterinya dapat banget sih. Iya, misteri dapat. Tapi menurut gue plot twist terakhir kurang. Iya, kayak untuk menjelaskan mungkin ya buat tentang intrik keluarganya kan satu bab. Panjang banget sih. Panjang banget. Iya, dan terlalu banyak nama. Iya, itu juga. Iya. Gitu. Jadi Dan ditutup pun dengan asumsi loh. iya, asumsi. Ditutupnya Benar, asumsi. Benar, dengan asumsi. Gitu. Nah, ini tuh yang menurut gue jadi ciri khas dari novel-novel misteri Jepang gitu loh. Oh, jadi setiap novel Jepang yang misteri selalu asumsi? Enggak, bukan. Tapi plot twistnya itu. Oh. Terkenal dengan plot twistnya itu loh. Itu menurut gue. Jadi karena gue udah terbiasa baca, Oke. menurut gue ada cerita yang lebih, maksudnya banyak cerita yang ada beberapa cerita yang lebih bagus penyelesaiannya daripada Teka-teki Rumah Aneh ini. Karena ini penyelesaiannya tuh kayak nggak selesai gitu ya? Iya, benar. Maksudnya kayak diselesaikan dengan cara kayaknya masih bisa lebih panjang lagi lah gitu. Iya, benar. Dan tadi balik lagi karena tokohnya banyak, at least lo harus punya pengenalannya dulu gitu loh. Oh. Supaya keinget di pembaca. Benar. Gitu. Tapi kalau ini kan ya udah dikasih nama, langsung kasih nama, dikasih perannya apa, aksinya apa gitu. Bener, kan perannya langsung. apa di cerita. Gitu. Mungkin dia ngebantunya pakai pohon keluarga tadi. Iya benar, pohon keluarga tadi. Benar. Itu Iya. ngebantu juga, benar. Tapi kan pohon keluarga nggak menunjukkan bahwa misalnya kayak struggle-nya dia apa. Itu kan yang bikin itu kan yang bikin yang diinget sama pembaca gitu. Benar. Gitu. Dia nggak bikin serak. Gitu sih kalau menurut lo deh apa? Jadi intinya, Tapi lo suka gak sama cerita ini? gue suka sama di bagian depannya. Oke, depannya. Di bagian misteri denahnya itu kenapa bisa dibuat denah seperti itu? Yang itu tuh karena emang dibuat ritual persembahan tangan kiri. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Terus dijelasin juga kan di sini kalau persembahan tangan kiri itu awal mulanya dari mana, Benar. ya kan? Nah, tapi penyelesaian endingnya ini loh kayak menurut gue Gimana ya? Terlalu cepet. Bisa dibilang gitu, cuma kayak kurang sesuatu gitu loh. Oh. Maksud gue gini, kalau memang lu mau buatnya drama keluarga, at least itu dibahas dari awal gitu loh. Oh, ada diselipin di depan gitu ya? Iya. Gitu. Dan toko aku ini bener-bener ya sesuai namanya gitu. Kita jadi kayak apa ya? Kayak orang ketiga gitu loh. Oh iya, kita cuma tahu luarnya doang. Iya, benar. Tapi baik lagi namanya juga teka-teki. Teka-teki kan namanya kan, teka-teki Iya. Rumah Aneh. Tapi teka-tekinya kebaca sih. Kebaca. Kenapa dibentuk kayak gitu kebaca. Iya. Tapi yang bikin uniknya itu adalah itu denah itu. Ya kan? Denahnya unik sih. Unik banget. Benar. Gitu sih. Ada lagi? Udah sih cukup. Cukup ya? Cukup. Mungkin di episode kita kali ini udah sampai sini dulu kali ya. Udah panjang juga kita Oke. ngomongin ya. Iya. So, begitu teman-teman pendapat kita tentang novelnya, tentang bukunya. So, gue Hans pamit. Gue juga pamit. Bye-bye. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.